Profesi ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Profesi yang kontroversial, banyak sekali yang membenci, namun juga banyak yang menyukai. Sejak abad 16, tepatnya tahun 1500 hingga 1600 Masehi, sampai sekarang profesi ini berganti-ganti nama. Sebutan pada zaman kolonial Belanda untuk profesi ini ialah wanita publik. Bukan orang pribumi saja, tapi juga ada wanita Eropa, Jepang, dan Cina. Praktek prostitusi ini begitu cepat berkembang tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga berkembang di Pulau Sumatera, tepatnya di kota-kota besar seperti Palembang, Jambi, Padang. Maraknya prostitusi wanita publik di rumah-rumah bordil pusat kota, di losmen, dan warung-warung. Prostitusi atau pelacuran memang sangat fenomenal sosial yang berumur panjang. Hampir semua kota-kota besar di Indonesia memiliki sejarah tentang lokalisasi, meskipun sebagian besar sudah ditutup, namun faktanya banyak bermunculan kembali praktek prostitusi ini. Masalah prostitusi yang saja berdampak dengan merajalelanya penyakit kelamin, apalagi penyakit menular seperti sipilis dan HIV yang belum ditemukan obatnya. Pemerintah Belanda pada tahun 1642 mengeluarkan aturan untuk memberantas prostitusi yang isinya keluarga Kristen, dilarang memperkerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga, dan melarang wanita baik-baik berzina dikarenakan takut tertular penyakit HIV. Sejak saat itu, praktek prostitusi mulai sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintahan Belanda. Meskipun sudah dilarang, tetap saja masih bermunculan. Pada tahun 1766, pemerintah Belanda membuat aturan yang lebih ketat, yakni wanita publik dilarang memasuki area pelabuhan yang disinyalir tempat aktivitas keluar masuk perdagangan dari berbagai kota dan negara. Namun, pada tanggal 15 Juli 1852, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi kegiatan seks. Aturan ini bertujuan untuk menghindari tindak kejahatan yang timbul akibat dari aktivitas prostitusi. Awalnya peraturan ini hanya berlaku di 3 kota besar di Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, kemudian menjalar ke seluruh daerah termasuk daerah kepulauan. Berdasarkan surat dari Residen Sumatera Utara pada tanggal 9 Desember tahun 1889 yang diberitakan sejumlah orang Cina yang bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan ternyata juga merangkap sebagai WTS atau wanita tunasusila, sehingga banyak penyakit sipilis dan kelamin dari wanita Cina yang umumnya usianya masih muda. Terdapat 30 ribuan pekerja yang datang dari China tanpa istri, sehingga para pekerja sering pergi ke rumah-rumah bordil. Hal itu yang menyebabkan penyakit kelamin tidak terkendali. Di sisi lain, pada tahun 1870, saat perekonomian pemerintahan Belanda mendapatkan suntikan penanaman modal dari swasta, terjadilah migrasi secara besar-besaran sebagai dampak perluasan area perkebunan yang menyasar Pulau Jawa untuk mendirikan pabrik gula di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Pada abad 20, tepatnya pada tahun 1910, aktivitas pelacuran tidak terkendali. Penyakit kelamin tak terhindarkan. Korban, terutamanya serdadu Belanda, sekitar 2.000 serdadu tertular sipilis. Sampai tahun 1942, saat berakhirnya pemerintah Belanda, tak menghentikan praktek prostitusi, malah sejak era Orde Lama hingga Orde Baru, lokalisasi di kota-kota besar menjamur. Namun, pada abad 21, nama WTS, wanita tunasusila, berubah menjadi PSK, pekerja seks komersial. Ada yang menyebut juga kupu-kupu malam, dikarenakan aktivitas seks dilakukan saat malam hari. Seiring perkembangan zaman, prostitusi berkembang sangat pesat hingga terkenal dan terbesar di seluruh Asia Tenggara, yakni Gang Doli yang ada di kota Surabaya. Namun, pada tanggal 18 Juni tahun 2014, Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini, bekerja sama dengan aparat penegak hukum resmi menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, meski mendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Setelah resmi ditutup, mulai bermunculan kembali aktivitas prostitusi secara diam-diam. Bahkan di warung-warung juga menyediakan layanan esek-esek. Zaman sudah berubah sejak adanya internet, aktivitas prostitusi merambah secara online. Bagi kalangan menengah ke atas, transaksi seks dilakukan lewat aplikasi hijau. Sementara untuk kalangan menengah ke bawah, aktivitas seks masih dilakukan di tempat-tempat pinggiran seperti yang terjadi di Ponorogo. Sejak adanya laporan dari warga adanya kegiatan prostitusi di Pasar Janti dan juga adanya korban meninggal dunia sebanyak 9 orang akibat terkena HIV, Pemkab Ponorogo beserta pemangku desa menutup lokalisasi tersebut secara permanen dan melakukan pendataan serta pengecekan kesehatan para pekerja seks komersial. Menurut agama, menurut apapun sebenarnya kan tidak boleh, tapi itu kan tidak boleh. Jadi kalau apalagi di Merupit ini sudah beberapa korban HIV meninggal dunia. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Sampai jumpa di lain waktu.